Oke, teman-teman. Halo semuanya. Jumpa lagi ya bersama Awan Chai di sini ya, teman-teman. Duta pajak abal-abal. Kita ini pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channelnya Pajak Smart ini setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Dan seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu nih guys, di awal nih ya, supaya nggak salah nih ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya guys. Jadi teman-teman mohon koreksinya apabila ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Jadi Anda teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda gitu ya. Karena kan masing-masing orang tuh punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya. Atau ke penyuluh di KPP juga boleh, bagus sekali ya. Apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda sendiri gitu ya. Nah, Awan akan tersedia secara gratis ya, seperti biasa, dan langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke, buat teman-teman yang belum tahu ya, kita masih ada promo nih buat membership teman-teman ya. Ada program membership buat teman-teman yang perlu diskusi pajak akunting dengan gue. Nah, teman-teman dapat bergabung ke program membership kita ya. Itu teman-teman tinggal daftar di website www.pajaksmartvip.com ya. www.pajaksmartvip.com. Teman-teman akan bergabung, nanti ada grup WA-nya nih, grup WA eksklusif buat membership ya. Bebas diskusi setiap hari di grup itu teman-teman ya. Teman-teman juga dapat bertemu dengan Awan langsung ya, secara online setiap hari Selasa jam 8 malam teman-teman ya. Kita bebas nih membahas kasus-kasus pajak teman-teman semua ya. Nah, membership ini nanti teman-teman perlu berbayar bulanan, tahunan, atau bahkan bisa lifetime juga sekali bayar gitu ya. Teman-teman tinggal bergabung di membership kita di website pajaksmartvip.com ya. Tinggal digabung semua hurufnya, pajaksmartvip.com. Oke? Oke. Sebelum mulai diskusi tanya jawab, teman-teman, yang gue akan sampaikan dulu informasi-informasi terbaru yang gue ketahui ya. Nah, ada satu informasi ini luar biasa ya. Ini gue coba show ke teman-teman semua ya. Nah, ini ada berita terbaru dari DDTC News ya. DDTC hari ini mengatakan mengamankan penerimaan pajak itu adalah tugas dari eksekutif, bukan yudikatif. Oke? Ini adalah bahasa yang sangat-sangat sangat baik gitu ya, bahasa yang sangat sopan ya. Mungkin bahasa yang lebih kasar menurut gua ya. Hakim di pengadilan pajak itu bukan kacungnya Kemenkeu gitu loh. Hakim di pengadilan pajak itu bukan corongnya kekuasaannya presiden, bukan ya. Hakim di pengadilan pajak itu haruslah menjadi corong dari keadilan. Jadi hakim di pengadilan pajak itu bukan bertugas untuk mengamankan penerimaan pajak, tidak ya. Hakim itu harus memberikan keadilan walaupun langit akan runtuh. Itu semester 1 dari dari pelajaran pajak ya, S1 hukum teman-teman ya. Kita baca ya. Pengadilan pajak dibentuk sebagai tempat bagi WP mencari keadilan terhadap sengketa pajak ya. Sejak awal pendirian pengadilan pajak bukan untuk memastikan terlindunginya penerimaan negara lewat berbagai macam perpajakan ya. Dalam hal melindungi penerimaan negara melalui sektor perpajakan, peran itu diambil atau diemban bebannya oleh lembaga eksekutif, yaitu pemerintah. Dan bukan peran dari lembaga yudikatif, bukan peran dari hakim, teman-teman ya. Tanggung jawab lembaga eksekutif untuk mengumpulkan penerimaan negara juga tidak boleh dialihkan atau dibagikan, baik secara politis maupun psikologis, menjadi tanggung jawab dari pengadilan pajak. Ini bagus banget ya. Mungkin bahasa kasarnya adalah pengadilan pajak bukan kacungnya Sri Mulyani gitu ya. Pengadilan pajak bukan corongnya kekuasaannya Sri Mulyani maupun presiden kita ya. Tetapi pengadilan pajak adalah tempat untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Walaupun langit runtuh, walaupun pajak berhenti bayar, pengadilan tetap harus memberikan keadilan. Nah, ulasan mengenai rezim lembaga pendidikan peradilan pajak di Indonesia itu ada dalam salah satu bab pada buku terbitan DDTC 2023 ya, berjudul Lembaga Peradilan Pajak di Indonesia ya, Persoalan, Tantangan, dan Tinjauan
di beberapa negara. Oke, gua ada bukunya nih. Teman-teman ya. Ini dia bukunya. Luar biasa ya bukunya gue punya. Pada buku ini dijelaskan pengadilan pajak harus memandang otoritas pajak dan WP secara setara di hadapan hukum. Equality before the law. Jadi tergugat maupun penggugat haruslah dipandang sebagai satu entitas yang setara ya, bukan entitas yang tidak setara. Berbeda halnya dalam beberapa kesempatan gue bersidang di pengadilan, kenapa gue diserang terus sama si hakim gitu ya. Padahal kami ini harusnya seimbang gitu, tapi gue terus yang diserang sama hakim. Bahkan kadang-kadang hakim bertanya dan minta petunjuk daripada tergugat. Lah kok bisa begitu? Hakim masih kasih keadilan, bukannya kasih minta petunjuk dari tergugat ya. Tapi nggak apa-apa lah teman-teman ya, begitulah hidup. Oke. Persepsi atas kesetaraan ini juga sejalan dengan tujuan didirikannya PP ya di pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak ya. Sebagai tempat wajib pajak mencari keadilan, fokus pengadilan pajak adalah memastikan terbukanya akses kepada keadilan, access to justice, dan menyelenggarakan peradilan yang adil atau fair ya, fair trial bagi WP. Mengaitkan pengadilan pajak dengan penerimaan negara juga tidak sejalan dengan fungsi PP ya. Umumnya, ketentuan peraturan undang-undang di bidang pajak itu disusun mengikuti sudut pandang otoritas pajak. Nah ini cilaka nih teman-teman ya, inilah cilakanya. Undang-undang kok dibikin berdasarkan pemikiran atau sudut pandang dari otoritas pajak. Berdasarkan point of view dari Menteri Keuangan. Matilah kita digituin ya. Jadi tidak mengherankan apabila pada saat penyusunan ketentuan undang-undang pajak itu, prinsip atau norma keadilan yang berlaku secara umum, yaitu legal principle, dapat luput dari pertimbangan pemerintah dan parlemen ya, terlebih jika motif anggaran lebih dikedepankan. Nah ini celakanya teman-teman ya. Nah berangkat dari persoalan itulah dibutuhkan pihak ketiga yang independen untuk berperan sebagai pengadilan pajak yang dapat melaksanakan kekuasaan kehakiman. Pengadilan pajak dalam memutus sengketa dipercaya dapat memberikan perlindungan bagi wajib pajak dari kesewenang-wenangan pemerintah. Dengan demikian, tinggi atau rendahnya kemenangan otoritas pajak atau kaitannya dengan penerimaan negara jelas bukanlah indikator kinerja PP ya, melainkan efisiensi, akuntabilitas, independensi, dan adanya transparansi dalam pengadilan. Di samping itu, pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip peradilan yang baik ya, di antaranya adalah independensi dan akuntabilitas. Pertanyaannya, bagaimana bisa independen kalau gajinya para hakim masih digaji oleh Menteri Keuangan, tidak digaji oleh Mahkamah Agung? Gimana mau independen coba? Mati kita ya. Independensi kekuasaan kehakiman ditandai dengan kekuasaan peradilan yang merdeka dan bebas sebagai jaminan ketidakberpihakan hakim. Lah bagaimana bisa hakim merdeka dan bebas kalau dia masih berada di bawah Kementerian Keuangan? Dia masih berada di bawah eksekutif. Gimana mau bebas ya? Dari mana itu bisa bebas dan merdeka? Independensi hakim sebagai aktor utama pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman juga ditunjukkan dengan melakukan penafsiran atau interpretasi hukum tanpa dipengaruhi oleh kepentingan apapun, baik jabatan maupun kepentingan uang ya ekonomi gitu ya. Namun, independensi keadilan bukan berarti kebebasan absolut atau tanpa batas ya, tetapi kebebasan itu harus diimbangi dengan pertanggungjawaban atau akuntabilitas untuk menegakkan keadilan secara efektif ya. Nah, teman-teman tinggal baca aja teman-teman ya. Jadi secara kelembagaan ya, pengadilan pajak yang bebas dari pengaruh lembaga eksekutif itu tidaklah cukup ya untuk menjamin independensi peradilan secara keseluruhan gitu ya. Meski demikian, pengadilan pajak yang bebas dari pengaruh Kementerian Keuangan merupakan titik awal penentu mandiri atau tidaknya proses peradilan di pengadilan pajak. Oke. Itu teman-teman ya. Jadi bahasa kasarnya adalah pengadilan pajak itu bukan kacungnya DJP ya. Pengadilan pajak itu bukan kacungnya Menteri Keuangan. Tetapi pengadilan pajak harus merdeka dan bebas ya. Itu ada di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi pengadilan pajak harus merdeka dan bebas. Tidak boleh berada di bawah pengaruh atau intimidasi dari Kementerian Keuangan. Tetapi sejauh ini, teman-teman sudah lihat sendiri ya di banyak persidangan gue ya, di mana hakim-hakim kok cenderung memihak kepada tergugat, malah ngebantuin tergugat, malah jadi juru bicara tergugat kadang-kadang ya. Tapi ya sudahlah, negara memang seperti itu ya, di negeri Konoha maksud gue. Oke. Langsung kita diskusi teman-teman ya. Yang ada yang mau berdiskusi silakan disampaikan. Langsung diketikkan di kolom komentar aja ya. Gue akan berusaha menjawab langsung. Dari
Ibu Kizofril, bisnis saya udah jalan 2023, tapi belum ada NPWP. Rencana mau buat NPWP tahun ini. Kira-kira gimana Pak? Nggak apa-apa Bu, bagus ya, bagus. Silakan dibikin NPWP sekarang atau minggu depan atau besok gitu ya. Kemudian mulailah membayar pajak. Membayar pajak itu kalau orang pribadi pedagang itu 0,5% ya, 0,5% selama 7 tahun itu setelah melewati omset 500 juta. Jadi omset 500 juta pertama itu tidak usah kena pajak. Setelah 500 juta, maka kena PPh 0,5%. Oke? Kira-kira gitu Ibu Kizofril. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Emang apakah ada undang-undang di NKRI yang menyatakan bahwa jika tidak memberikan buku mutasi rekening, maka semua uang masuk akan dianggap sebagai penghasilan? Jawabannya tidak ada, Pak, tidak ada ya. Lagi pula, NKRI kan self-assessment. Setuju, Pak ya, setuju ya. Jadi memang harus kita lawan kalau ada orang oknum yang mengatakan semua uang masuk adalah penghasilan. Itu salah itu. Nggak ada undang-undangnya itu ya. Oke, thank you Pak. Lanjut. Ibu Mala Lalako, kok mau tanya, tarif pajak badan apakah masih sama? 50% kalikan 20% kalikan laba. Jawabannya 22% Bu ya, bukan 20. Jadi 50% kalikan 22% kalikan laba ya. 50% itu hanya berlaku untuk yang punya omset di bawah 4,8 M. Oke? Jadi kira-kira 11% dari laba bersih. Itulah net PPh badan ya. Sama teman tuh Ibu Lala Malako. Bapak Subiantirnan, malam kok izin tanya, kalau perusahaan beli mobil, fakturnya bisa dikreditkan tidak ya? Jawabannya bisa dikreditkan apabila mobil itu berhubungan dengan usahanya kantor. Ya, kalau mobil itu dipakai buat sport, buat olahraga, itu nggak bisa ya. Jadi mobil yang bisa dikreditkan tentu saja adalah PPN yang sehubungan dengan pembelian yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Kira-kira gitu. Oke, teman-teman tuh Pak Subiantirnan. Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok mau tanya. Billing SPT PPN sudah dibuat, sudah dibayar. Pembayaran belum masuk potongan pembayaran gimana kok? Terima kasih. Coba diulang. Billing SPT PPN sudah dibuat, sudah dibayar. Pembayaran belum masuk potongan pembayaran gimana kok? Oke, solusinya di refresh aja Bu ya, di refresh. Nanti akan bisa. Coba ya. Mungkin ketika dibayar itu belum connect sistemnya, belum koneksi. Sampai sekarang juga mungkin belum connect. Nggak apa-apa. Di refresh terus, nanti akan connect ya. Mungkin nanti, mungkin besok, mungkin lusa. Pokoknya di refresh terus, nanti akan terkoneksi. Santai aja ya. Sama teman tuh, Bu Lisa Mona. Ibu Lili Francine. Malam kok. Apakah perusahaan berada di area kawasan berikat, contohnya Batam? Apakah harus mengajukan menjadi PKP? Nggak perlu Pak ya Bu ya. Kalau dia perusahaan berdiri di Batam itu tidak perlu jadi PKP, walaupun dia punya omset lebih dari 4,8 M. Jadi Batam itu dapat diibaratkan sebagai luar negeri. Anggap aja Batam itu Singapura. Kalau Singapura kan dia nggak ada kewajiban jadi PKP. Kira-kira gitu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Lili Francine. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Ini ekonomi dunia sedang perang dagang. Tahun 2026, jika WPOP harus pakai NPPN, maka pupuslah harapan dan cita-cita kami. Tidak mungkin kami UMKM kerjakan pembukuan. Setuju Pak ya, setuju, sepakat, dan kita tunggu aja ya nanti ya. Mudah-mudahan PPh final ini akan diperpanjang, nggak cuma 1 tahun ya, tetapi bisa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan selama-lamanya. Kita tunggu aja aturannya ya, mudah-mudahan bisa berpihak kepada rakyat. Semua teman tuh Pak Henry Wijaya Kusuma. Bapak Purnawan Iswan. Malam kawan, apa kabar kawan? Semoga sehat selalu. Malam Pak Purnawan, sehat selalu, sehat-sehat. Makasih Pak Purnawan, saya sehat. Masih hidup sampai sekarang ya. Thank you Pak. Bapak Subianti Ernan, Ibu ya. Izin tanya, penyusutan mobil direktur yang dibeli perusahaan bisa disusunkan tidak kok? Jawabannya bisa, tetapi di jurnal menjadi beban gaji. Ya, penyusutan kendaraan di jurnal sebagai beban gaji, dimasukin sebagai beban gaji natura ya, beban gaji natura yang kena PPh 21. Jadi itu anggap aja gaji ya. Oke. Cuman secara akunting ya tetap penyusutan gitu. Cuman kelompoknya masuk kelompok gaji. Oke. Sama teman tuh Bu Subiantirnan. Ibu Anissa Nasution. Kok
catat obligasi di SPTOP itu ikut kursnya KMK 31 Desember tahun perolehan ya kok. Jawabannya betul apabila itu memang sejak dibeli belum dijual lagi gitu ya. Tetapi kalau sejak dibeli kemudian dijual, maka kan ada perubahan gitu ya. Jadi betul ya menggunakan harga perolehan. Jadi kalau harga perolehannya waktu tahun dulu sampai sekarang belum dijual, ya udah tetap gunakan harga perolehan yang dulu dan tahun perolehannya ditulis tahun tersebut ya, jangan tahun yang terbaru. Oke. Teman-teman tuh Bu Anissa Nasution. Terpotong, mohon maaf ya, tadi terpotong, tadi Ibu Nisa Nasution. Sebentar ya. Oke, lanjut. Bapak Purnawan Iswan, selamat Paskah Ko Awan GBU. Selamat Paskah Bapak Ibu sekalian ya yang merayakan ya. Kita turut berduka juga Paus Fransiskus wafat ya. Ibu Rini Isma, malam Ko, saya ada rumah di klaster. Luasnya 270 meter persegi. Saya bangun ulang, totalnya 2 miliar. Terus, saya ada tinggal 5-4 tahun. Perlu lapor pajak bangun rumah nggak? Terus kalau mau lapor kena berapa persen kawan? Oke, mungkin maksud Ibu PPN membangun sendiri ya. Nah, PPN membangun sendiri itu kena apabila luas rumahnya melebihi 200 meter persegi. Oke? Nah, kalau melebihi 200 meter persegi, maka Ibu mesti kena PPN membangun sendiri yang nilainya sekitar 2,2% dan dikalikan harga membangun. Jadi kalau bangunnya 2M, maka kena 2,2% itu bayar PPN-nya, PPN membangun sendiri ya. Nah, itu yang seharusnya dilakukan. Tetapi kalau Ibu nggak mau bayar PPN, ya nggak apa-apa sih selama nggak ketahuan ya. Gitu ya. Teman-teman tuh Bu Rini Isma. Bapak Kizofril. Bisnis saya udah jalan dari 2023. Oh, tadi sudah ya? Tadi sudah? Oke. Bapak Gavriel Christopher. Si konsultan mau masuk DJP online, nggak bisa. Nah, kalau si konsultan punya EVIN CV saya, apakah dia bisa minta reset ke KPP? Jawabannya bisa ya. Kalau dia punya nomor EVIN, maka dia bisa meriset ke KPP. Sejauh ini yang saya pahami seperti itu. Siapa yang punya EVIN, maka dia punya kekuasaan untuk meriset password. Oke, sama-sama tuh Pak Gabriel. Tetapi itu DJP online ya, sedangkan Cortex sudah nggak begitu. Cortex ya langsung aja masuk. Oke, Ibu Lisa Mona 1183. Kok mau tanya, dasar pemeriksaan pajak itu apa ya kok? Baca PMK 15 itu halamannya banyak 200 lebih halaman. Ringkasannya ada ya kok? Itu jadi masih takut bikin laporan jadi nggak pede, makasih. Oke. Dasarnya pemeriksaan pajak itu adalah suka-sukanya si oknum pajak. Oke, suka-sukanya dia melakukan pemeriksaan pajak. Jadi bisa aja nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pemeriksaan pajak itu bisa nggak terjadi. Jawabannya bisa terjadi dan sering terjadi begitu. Ya, jadi nggak ada masalah. Pemeriksaan pajak itu bebas melakukan pemeriksaan pajak. Kemudian Ibu mau lapor SPT itu nggak usah mikirin PMK 15. Ibu lapor aja apa adanya. Oke, kita lapor aja yang benar. Yang benar bagaimana kita lapor, nggak usah khawatir apa adanya, kita lapor. Kalau memang kita mesti bayar pajak, kita bayar pajak. Sesimpel itu sih. Oke, teman-teman tuh Bu Lisa Mona. Bapak Tumorang Parude, malam kok, malam Pak Tumorang. Kalau PT lewat omset 4,8M, tetapi pilih tarif normal. Tarifnya lampirkan apa syaratnya ya? Suratnya apa bisa sekalian saat lapor SPT? Kalau omset di bawah 50M pakai tarif berapa? Oke, jadi gini Pak, kalau Bapak masih di bawah 4,8M tetapi memilih pakai PPh umum, maka Bapak harus membuat surat yang namanya memilih menggunakan PPh umum. Itu langsung di Cortex Pak ya, langsung di Cortex di menu pelayanan, Bapak cari yang namanya memilih menggunakan PPh umum. Oke. Dengan Bapak mencetak surat tersebut, maka Bapak sudah sah untuk merubah menjadi PPh umum. Oke. Kemudian berapa tarifnya? Tarifnya adalah PPh badan 22% kalikan laba bersih ya. Kalau masih di bawah 50M, Bapak bisa menggunakan pasal 31E ya, yang 4,8M kena 11%, di atas itu kena 22%. Nah, bagaimana teknisnya? Bapak coba cek ke Google ya. Cek ke Google untuk minta teknisnya. Oke. Teman-teman tuh Pak Tumorang Pak Dude, sehat-sehat selalu Pak. Bapak selalu diberkati 987. Kok tanya,
Kalau istri buka toko di Shopee, tapi nggak punya NPWP. Sedangkan suami hanya bayar pajak UMKM di CV pribadinya. Tidak ada bayar pajak di SPT pribadi. Gimana lapor pajak toko online istri? Gampang ya. Laporkanlah di NPWP suami. Ya, jadi anggap aja suaminya itu ada dagang, gitu loh. Suami ada dagang, kemudian omset toko online dibayar pajaknya pakai NPWP suami. Karena apa? Karena suami istri adalah satu kesatuan ya. Di Indonesia ini suami istri adalah satu kesatuan. Jadi nggak usah pusing, laporkanlah apa adanya. Oke, bayarlah pajak 0,5% setelah melewati omset 500 juta ya. Kalau masih 500 juta tidak usah kena pajak. Oke. Semua teman tuh Pak selalu diberkati. Ibu Rini Isma, kok mau tanya, saya sebagai istri dapat BCA prioritas. Itu bisa kelacak sama pajak? Jawabannya bisa ya. Jadi semuanya yang urusannya dengan keuangan, dengan bank itu bisa dilacak pajak. Itu adalah suatu keniscayaan yang mesti kita pahami ya. Itu pasti terjadi. Oke. Teman-teman tuh Bu Rini Isma. Ibu Rience 88. Malam kawan, saya mau tanya. Kalau misalnya kita dapat program diskon dari supplier, apakah ini objek PPh pasal 23? Oke. Program diskon ini bentuknya apa, Bu? Apakah bentuknya uang atau bentuknya potongan harga? Kalau bentuknya uang atau jalan-jalan atau tiket pesawat atau apapun, itu adalah objek PPh pasal 23. Itu jelas ya. Kalau bentuknya potongan diskon, maka invoice berikutnya dia diskon, gitu kan? Nanti untuk pembelian kita berikutnya dia kasih diskon. Kira-kira gitu ya. Nah, ya tergantung. Kalau diskon berarti nggak ada objek PPh. Kalau diskon kan sama aja diskon barang biasa, gitu. Tetapi kalau bentuknya uang, maka itu adalah objek PPh 23 dan bagi kita menjadi objek PPh orang pribadi progresif. Oke. Sama-sama tuh Bu Rience 88. Bapak Kizofril. Bisnis saya udah jalan dari 2023, tapi belum ada NPWP. Rencana mau buat NPWP tahun ini. Kira-kira gimana Pak? Nggak apa-apa Pak, boleh silakan aja ya. Silakan aja bikin NPWP. Oke, dan tinggal bayar pajaknya. Sama-sama tuh Pak Kizofril. Bagaimana dengan tahun-tahun yang lalu Pak, 2023-2024? Nah, untuk 2023-2024, Bapak mesti cek ke konsultan pajak, perlu atau enggak lapor SPT mundur. Oke, lapor SPT mundur diperlukan apabila Bapak punya harta banyak. Nah, tergantung harta nih. Kalau harta banyak perlu lapor mundur. Kalau harta tidak banyak, nggak usah lapor mundur. Oke, teman-teman tuh Pak Kizofril. Bapak Sudarmanto. UMKM saya PP 55 dapatnya bulan Oktober 2024 dan juga baru buat NPWP. Apakah saya boleh membayar periode Januari sampai September sebelum NPWP saya terbit? Jawabannya boleh banget Pak ya, boleh banget. Negara tidak akan menolak kalau kita mau bayar pajak mundur di waktu sebelum kita punya NPWP. Jadi boleh aja. Tetapi ingat, ada diskon pajak 500 juta ya. Untuk omset 500 juta itu nggak usah bayar pajak. Ingat itu ya. Teman-teman tuh Pak Sudarmanto. Bapak Wayoga. Jika punya usaha konsultan akuntansi, apakah dapat pakai tarif UMKM kok? Jawabannya tidak bisa kalau orang pribadi ya. Lalu, sebaiknya tetap pribadi atau buat badan usaha? Sebaiknya badan usaha. Jadi, kalau konsultan-konsultan kayak gue gini ya, kayak Bapak gitu ya, kita tidak bisa pakai PPh final 0,5% kalau pakai bendera orang pribadi. Nah, kita baru bisa berubah kalau kita bisa pakai 0,5% apabila kita menjadi badan, yaitu PT atau PTP. Oke? Nah, gua bikin PTP ya, gua bikin PTP dan teman-teman banyak bikin PTP dan menurut gua Bapak Wayoga juga perlu bikin PTP ya, PT perorangan yang bergerak di bidang jasa manajemen. Kira-kira gitu, oke? Teman-teman tuh Pak Wayoga. Ibu Lili Francine, malam kok. Jika perusahaan berada di kawasan berikat, apakah tetap wajib mengajukan jadi PKP? Setahu saya nggak perlu Pak ya, Bu ya. Setahu saya nggak perlu. Di daerah Batam tidak ada PKP. Setahu gua begitu. Oke. Teman-teman tuh Bu Lili Francine. Bapak Wayoga. Oke, refresh. Yes. Ibu Zindri 074. Malam Mas Awan. Kalau menurut Ko Awan, jika omset usaha sudah lumayan tinggi, apakah Ko Awan milih strategi pemecahan badan usaha ataukah pakai tarif umum? Gini Bu, ini tergantung
Ibu ya, apakah Ibu siap dengan kerepotannya kalau Ibu harus pecah-pecah badan usaha? Gitu. Kalau saya sih orangnya malas ya, saya nggak suka ribet. Gitu. Jadi kalau saya lebih mending satu usaha aja. Gitu. Cuman berhubung usaha saya ini mainnya jasa, saya nggak khawatir karena jasa saya kan nggak nyampe 4,8 M. Gitu. Tetapi kalau usaha dagang ini memang dilema ya, memang dilema ini. Maju kena, mundur kena. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah jadilah PT PKP, kemudian perusahaan ini harus jual barang-barang yang murni ada PPN-nya. Jangan beli atau jual barang-barang yang non PPN. Udah, gitu aja, sesimpel itu. Oke ya. Mengenai profit yang lebih kecil dan sebagainya itu tidak terhindarkan gitu ya. Daripada kita umpat-umpatan, pecah-pecah omset bisa 2 PT, 3 PT, 4 PT, wah repot nanti, malah repot. Kalau menurut saya sih mending satu gede tapi full PPN. Oke, selamat bantu Pak Ibu Jindri. Bapak Sudarmanto, malam kok, saya baru mulai punya MPWP Oktober 2024 dan bayar pajak UMKM karena suket PP 55 diminta baru bayar. Apakah saya boleh membayar periode Januari sampai September? Jawabannya boleh, Pak ya, boleh. Lapor mundur itu boleh, bayar mundur juga boleh, silakan saja. Oke, tapi ingat Januari Februari mungkin masih nihil karena Bapak kan omset di bawah 500 juta tidak usah bayar pajak. Oke, semangat bantu Pak Sudarmanto. Ibu Anissa Nasution, kok ada jual rumah KSO, tapi aset masih dicatat di pribadi anggotanya. Aset tersebut dijual cuma belum bagi hasil penjualan ke masing-masing anggota KSO. Catat di SPT pribadi OP sebagai piutang di KSO ya kok. Boleh jadi piutang ya. Berarti kan aset itu sebelumnya dilapor sebagai modal KSO ya. Berarti kan sebelumnya dilapor sebagai modal KSO, sekarang modal itu dicabut karena sudah terjual, kemudian ada piutang. Itu boleh ya, boleh saja dilakukan. Selamat bantu Bu Anissa. Ibu Anita Chen, malam kok, CV baru PKP Februari 2025. Bolehkah pakai PPh final 0,5%? Jawabannya boleh apabila masih dalam waktu 4 tahun dan dia punya omset di bawah 4,8 M. Oke? PKP atau bukan PKP nggak pengaruh. Yang penting omset masih di bawah 4,8 M dan dia itu masih dalam 4 tahun CV-nya. Oke? Selamat bantu Bu Anita Chen. Bapak 16. Bapak 16, tadi mana? Bapak 16879015. Malam kawan, malam Pak. Mau tanya, untuk SPT, pengertian koreksi fiskal negatif dan positif, minta penjelasannya kok. Oke, paling gampang Bapak buka Google. Bapak buka Google supaya Bapak paham ya. Koreksi fiskal negatif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan penghasilan turun. Oke. Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan labanya naik. Sesimpel itu. Oke. Jadi kalau beban mau dikoreksi bagaimana? Nah, beban itu kalau dikoreksi itu kan akan menyebabkan laba naik. Maka itu namanya koreksi fiskal positif. Nah, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan Bapak mengerti, tapi pelan-pelan ya. Coba cek di Google, pelan-pelan dipahami, nanti akan ngerti maksudnya. Oke. Selamat bantu Pak 1687. Bapak Wayoga, apakah omset final tetap harus koreksi fiskal kok? Jawabannya tetap perlu koreksi fiskal untuk yang perlu dikoreksi. Oke, contohnya beban sumbangan itu tetap perlu dikoreksi ya, walaupun kita PPh final. Contohnya lagi, beban entertain yang tidak ada data nominatif itu juga perlu dikoreksi walaupun kita PPh final. Oke ya. Kemudian penghasilan bunga deposito, nah itu juga perlu dikoreksi fiskal. Jadi koreksi tetap perlu dilakukan sepanjang untuk objek-objek yang perlu dikoreksi fiskal. Baik kita final maupun non-final itu sama saja prinsipnya. Oke. Selamat bantu Pak Wayoga. Bapak Ibu Zindri 074. Kawan, jika barang dagangan CV ada yang rusak atau pecah, alias rugi dong, apakah bisa dibeakan ya? Jawabannya bisa, tetapi ada syarat-syaratnya ya. Kayak mesti bikin berita acara, kemudian difoto atau di video seperti itu. Oke. Dan apakah mesti difoto atau didokumentasikan ya biar orang pajak percaya? Jawabannya perlu ya, perlu difoto atau dokumentasikan, kemudian dibikin berita acaranya, kemudian dibiayakan. Oke. By the way, PPN-nya kalau nggak salah tetap harus dibayar, setahu saya ya. Nah, teman-teman tuh Bu Jinti 074.
Ibu Heinanana 123, malam kok. Postingannya Koko yang ada WP Konoha diminta duit itu terkait pemeriksaan kah? Saya lupa Pak ya, ada banyak postingan saya Bu ya. Apakah masih banyak oknum yang kayak gitu kok? Jawabannya masih banyak. Di kantor pajak daerah mana itu kok? Hampir semua KPP saat ini ya, tapi di negeri Konoha Bu ya. Kalau Indonesia nggak ada ya. Hampir semua KPP negeri Konoha sekarang semakin berani minta duit, semakin berani menggertak dengan angka yang gila-gilaan, kemudian WP-nya minta tolong, kemudian dikondisikan untuk ya bagi-bagi duit lah, kira-kira gitu ya. Tapi itu di negeri Konoha. Oke, semua teman tuh Bu Henanana. Bapak Dadan Cahyadi, kok laporan PPh 21 Maret, betul nggak jatuh tempohnya mundur jadi tanggal 30 April? Saya rasa tidak ya, setahu saya tidak, tetap di tanggal 20 April. Sepemahaman saya begitu. Hari ini ya, 21 April. Oke, sama teman tuh Pak Dadan Cahyadi. Oke, Bapak Sudarmanto, malam kok baru punya MPWP Oktober. Apakah saya boleh bayar pajak Januari sampai September? Atau tidak boleh? Soalnya suketnya baru terbit di Oktober. Jawabannya boleh, Pak ya, boleh. Bapak boleh lapor bayar mundur sampai Januari, bahkan boleh bayar mundur sampai 2023, 2022, itu semua diperbolehkan. Oke, teman-teman tuh Pak Sudarmanto. Bapak FNC News, malam kok? Iya Pak, malam, siap. Bapak FNC News, mau tanya untuk SPT tahunan badan. Ada kredit PPh 23, tapi tidak dikreditkan sebagian. Sebagiannya dibiayakan atau digantung di aktiva lancar nggak ya kok? Jawabannya dibiayakan Bu ya, dibiayakan. Jadi PPh 22, 23, 25 itu harus keluar dari neraca, tidak boleh ada di neraca. Nah, cara keluarinnya adalah dengan dikreditkan atau dibiayakan, kira-kira begitu. Oke, jadi jangan ditinggalkan digantung di aktiva. Oke, teman-teman tuh Pak FNC News. Ibu Anissa Nasution, kok selisih kurs USD di SPTOP harusnya bukan penghasilan kan kok? Jawabannya penghasilan Bu ya, penghasilan. Beda sama pembukuan PPh badan. Jawabannya sama ya. Jadi kalau dulu kurs USD-nya 10.000, kemudian sekarang dia jual 13.000 atau 15.000, ada untung ada profit, maka itu adalah objek PPh ya. Itu dilapor sebagai keuntungan dari penjualan harta di lampiran 1 halaman 2 paling bawah, kira-kira gitu. Teman-teman tuh Bu Anissa Nasution. Ibu Herlina Fu, kok apakah AR Waskon bisa menjadi tim pemeriksaan tanpa data konkret? Jawabannya jarang terjadi, tetapi mungkin terjadi ya. AR itu boleh jadi pemeriksa pajak walaupun data konkret maupun bukan data konkret. Setahu saya tetap boleh ya, mungkin dilakukan. Teman-teman tuh Ibu Herlina Fu. Bapak Purnawan Iswan, mau tanya kok, untuk tarif UMKM sudah adakah aturannya kok kalau sudah diperpanjang? Jawabannya sudah ada ya, yaitu di media sosialnya Bapak Dirjen Pajak maupun di media sosialnya Kementerian Keuangan dan Sri Mulyani ya. Karena di negeri Konoha itu media sosial adalah dasar hukum. Oke, beres ya. Semua tuh Pak Purnawan Iswan. Bapak Wendy Taurus, kok apakah PTP bisa setoran modal setiap waktu? Saya rasa bisa. Karena PTP itu sama seperti CV, tidak terkunci dia punya modal ya. Kemudian PTP itu bolehkah pakai PPh badan umum? Setahu saya boleh ya. Dia mesti mencetak surat yang namanya memilih menggunakan PPh umum. Oke. Sama-sama tuh Pak Wendy Taurus. Bapak YKS ya, YKS 2Z. Kok malam mau tanya, di Cortex sistem ada terima bukti potong PPh 23 double. Dalam arti untuk dokumen yang sama keluar beberapa nomor bukti potong berbeda. Nggak masalah Pak ya, buang saja salah satunya ya. Kalau keluar double buang satu, kalau keluar triple buang dua gitu ya. Intinya Bapak hanya mengakui PPh 23 yang benar. Oke. Teman-teman tuh Pak YKS. Ibu Elzinia Neti Ching, Pak Wan mau bertanya, tahun 2023 perusahaan baru berdiri lapor, oke? Terus masalahnya apa Bu? Mohon maaf nih, terpotong chattingnya Ibu ya, terpotong ya. Kita lanjut dulu ya ke Ibu Jindri 074. Jika distributor tiap bulan ada berikan semacam royalti yang berupa uang tunai, itu masuk di mana ya kok?
usahanya badan usaha CV, oke? Itu masuk sebagai penghasilan lainnya di luar usaha, oke? Penghasilan di luar usaha lainnya, kira-kira di situ masuknya, oke? Teman-teman tuh, Bu Jindri 074. Ibu Susan 9053, malam kok, tolong tanya. Suami baru meninggal. Di SPT ada tanah dan bangunan, tetapi sudah tidak ada uang kas. Saat itu sedang dibangun dan dapat surat perintah pajak penilaian harta berwujud untuk bayar KMS. Bagaimana mencatat pajak KMS-nya? Oke, Ibu kan pribadi ya. Kalau pribadi itu tidak perlu mencatat pajak KMS-nya, cukup dibayar saja ya, cukup dibayar aja. Tidak ada kolom untuk mengisi PPN KMS di SPT pribadi, nggak perlu, langsung dibayar selesai. Oke. Teman-teman tuh Bu Susan 9053. Bapak FNC News, kok mau tanya, kalau misalnya kurang bayar hanya beberapa ribu, untuk angsuran bulanan untuk SPT badan, hanya 6 ribuan, apakah boleh tidak diisi di e-form itu? Saya rasa isi Pak ya, diisi saja, dibayar saja, kalau memang Bapak mau taat pada aturannya. Jadi diisi saja dan dibayar saja ya. By the way, bayar PPh 25 itu boleh langsung 12 bulan Bapak ya. Sudah tahu belum? Bayar PPh 25 itu boleh langsung 12 bulan ke depan. Jadi nggak usah pusing. Nah, teman-teman tuh Pak FNC News. Bapak Wayoga. Thank you insightnya kok. Masih pemula diriku. Terima kasih Pak Yoga. Sama-sama. Bapak YKS 2Z. Kok, gimana ya sambung yang tadi Bupot PPh 23 Cortex? Tadi mengenai apa Pak ya? Mohon maaf. PP23 itu dipotong aja Bu ya, Pak ya. Dipotong, dibuang aja yang tidak perlu. Gitu ya. Dibiayakan maksudnya. Bapak Dadan Cahyadi, kok ada WP yang pada saat dicek NPWP-nya di DJP online, statusnya NE. Kalau NPWP NE itu tidak harus lapor SPT ya? Jawabannya betul ya. Orang yang status NPWP-nya NE itu tidak perlu lapor SPT tahunan. Itu sudah betul. Oke. Teman-teman tuh Pak Dadan Cahyadi. Ibu Susan 9053. Di SPT suami sudah tidak ada kas, hanya tanah bangunan saja, belum bayar balik nama. Oke, nggak masalah Bu ya, nggak masalah. PPN KMS kalau memang ditemukan, ya udah dibayar aja, gitu. Oke, teman-teman tuh Bu Susan. Bapak Wendy Taurus. Kemudian UMKM jualan di marketplace pakai tarif UMKM. Tetapi ada penghasilan jasa konsultasi 200 juta. Apakah boleh ikut menggunakan PPh final 0,5%? Nah, jawabannya yang benar tidak boleh. Ya. Yang namanya jasa konsultasi, jasa manajemen, atau sifatnya itu pekerjaan bebas, itu tidak bisa digabungkan ke PPh final. Walaupun dia juga seorang UMKM. Gitu ya, paham ya? Tetapi dalam praktek ya campur aduk gitu ya. Teman-teman tuh Pak Wendy Taurus. Bapak FNC News. Malam kok mau tanya. Untuk PT yang baru berdiri, apakah bisa pakai tarif UMKM? Jawabannya bisa ya, bisa selama 3 tahun ya. PT yang baru berdiri 3 tahun pakai UMKM ya. Teman-teman tuh Pak FNC News. Lebih baik dia mencatat suket PP 55 Pak ya, supaya aman. Bapak Eugenia Neticing, Ibu ya. Suatu perusahaan baru berdiri 2023. Lapor SPT tahunan dengan kondisinya rugi. Lalu 2024 dipotong PPh final. Apakah PT itu bisa menggunakan PPh final? Jawabannya boleh ya. Boleh. Kalau PT itu 3 tahun ya. PT boleh 3 tahun pakai PPh final. 2023, 2024, 2025. Oke. Supaya lebih aman, dia cetak aja suket PP 55. Oke. Teman-teman tuh Bu Eugenia Neticing. Bapak MG Brilian kok. Ya Pak MG bagaimana terpotong? Ya Pak MG ini ya. SPT buat dokter gimana kok? Tahu nggak sedikit aja? Sama seperti biasa Pak ya. Sama seperti biasa, dokter itu adalah pekerjaan bebas. Dia tinggal isi di lampiran 1 halaman 2 bagian pekerjaan bebas menggunakan norma 50%. Oke, kalau Bapak nggak paham, coba pelan-pelan cari di Google, ada banyak Pak ya. Di Google cara mengisi SPT tahunan dokter, banyak yang bikin ya. Oke, teman-teman tuh Pak MG Brilian. Ibu Christine 5659. Di dashboard PPN masukan ada impor. DPP angkanya ada, tapi PPN-nya 0. Saya sudah ke 1.500-200. Tapi belum ada solusi. Mungkin Koko tahu saya harus kemana supaya bisa direvisi. Jawabannya nggak bisa Bu, di refresh aja terus ya. Di refresh aja sampai nanti
angkanya yang benar keluar. Kira-kira seperti itu. Memang saat ini masih error korteksnya ya, masih kacau balau. Oke, teman-teman tuh Bu Christine 5659. Terima kasih Pak 16 sama-sama. Ibu Christine di dashboard Cortex. Oh iya ya, memang masih error Bu ya. Biarin aja di refresh terus. Ibu Susan 9053. Malam kok, di SPT suami yang baru meninggal ada tanah. Oh tadi sudah ya. Tadi sudah ya Bu Susan ya. Oke. Bapak FNC News. Kalau penghasilan final apakah laba ruginya perlu buat koreksi fiskal? Jawabannya perlu ya. Ataukah langsung laba rugi total semua tanpa ada koreksi fiskal? Jawabannya tetap perlu ya, baik dia PPh final ataupun bukan PPh final, yang namanya koreksi fiskal itu tetap harus ada. Oke, teman-teman tuh Pak FNC News. Bapak Dek Geng, kawan, batas waktu terbitin faktur pajak sudah diperpanjang sampai tanggal 20 bulan depan ya. Sampai 20 April Pak ya. Kalau yang masa April kayaknya nggak sampai Mei deh. Tapi coba cek lagi ke aturannya ya, ke peraturan Dijen Pajak kemarin ya. Tapi setahu saya tidak. Kalau yang bulan April nggak diperpanjang sampai 20 Mei. Seperti tetap 15 Mei deh. Oke. Teman-teman tuh Pak Dek Geng. Bapak FNC News. Pelaporan SPT masa PPh 21 dan unifikasi, pelaporannya hari ini terakhir sesuai dengan CAP 67 terakhir. Oh iya. Terakhir tanggal 30. Oh, 30 ya? Oh, mohon maaf ya, saya juga kurang update Pak ya. Berarti SPT masa PPh 21 dan unifikasi dilapor maksimal tanggal 30 April ya. Oke, very good. Bagus ya, ide bagus. Ini adalah informasi baru. Oke, teman-teman tuh Pak FNC News. Bapak Alex Fresh. Bang, kenapa baik banget mau berbagi ilmu seperti ini? Ini gratis soalnya Pak, gratis ya. Saya juga nggak rugi apa-apa kok. Nggak rugi apa-apa. Teman-teman tuh Pak Alex. Thank you. Bapak Sinta Marta, Ibu ya. Ko Awan, aturan resmi pajak UMKM 2025 sudah ada belum sih? Kita masih bisa pakai nggak ya? Jawabannya sudah ada dan kita bisa pakai ya. Aturannya itu ada di yang namanya media sosial Ibu Sri Mulyani, Kementerian Keuangan, kemudian DJP, kemudian Direktur Jenderal Pajak. Kira-kira begitu ya. Karena di negeri Konoha itu media sosial adalah dasar hukum. Jadi nggak usah khawatir ya, sudah pasti diperpanjang. Oke. Teman-teman tuh Bu Sinta Marta. Ibu Sisilia Wijaya. Malam kok, saya supaya nggak LB PPh 29, bisakah diakali dengan langsung hanguskan seluruh uang muka PPh 23-25-nya? Jawabannya boleh ya. Dihanguskan dengan cara apa? Dengan cara di jurnal ke beban PPh ya. Beban PPh di jurnal ke situ. Oke. Teman tuh Ibu Sisilia Wijaya. Bapak Edwin Murtejo. Malam kok, malam. Saudara saya beli rumah baru dan developer membuka faktur pajak 070 pada bulan Juni 2024. Sedangkan yang kita bayarkan tuh sudah include PPN dan developer tidak mau mengembalikan uang titipan. Oke. Uang titipan PPN kepada konsumen, apa yang harus kita perbuat? Oh, begitu. Jadi 070 itu apa, Pak? Kalau 070 itu adalah bebas PPN, sedangkan uang titipan tidak mau dikembalikan, jalur pertama adalah Bapak bisa mengirim surat somasi ya, kirim surat somasi 1, 2, 3. Kalau masih nggak dibalas atau tidak memuaskan, Bapak langsung masuk ke gugatan di pengadilan negeri. Kira-kira gitu ya. Satu Pak Edwin Murtejo. Bapak Zindri 074. Malam kawan, malam Pak Zindri. Apakah benar CV mesti wajib bayar iuran BPJS untuk seluruh karyawan? Jawabannya iya. Ya, apakah mahal ya kok dan apakah bisa dibiayakan? Jawabannya cukup mahal dan bisa kok dibiayakan ya. By the way, BPJS itu ada sebagian kategori ditanggung oleh karyawan, artinya dipotong dari gaji, sebagian itu ditanggung oleh perusahaan. Itu berarti boleh jadi biaya. Kira-kira gitu sih. Dan itu wajib ya Pak ya, karena kalau nanti dia jatuh, kecelakaan kan itu tanggung jawabnya perusahaan juga. Jadi lebih baik didaftarkan BPJS biar dia urus sendiri. Oke. Teman-teman tuh Pak Jindri. Bapak Henry Wijaya Kusuma. Bayar PPh 25 katanya boleh langsung 12 bulan. Betul, ya betul. Emang ada hubungannya dengan satu kali pembayaran PPh 29? Ada dong. Mohon pencerahannya Mas Awan. Iya. Kalau PPh 25 dibayar 12 bulan, kan itu dibayar di depan, bukan bayar di belakang.
ya kan? Sedangkan PPh 29 kan dibayar di belakang, di ujung kan. Tentu saja negara lebih baik menerima di awal dong, 12 bulan ke depan gitu kan. Karena apa? Karena kan pegawai negeri digajinya per bulan ya. Pegawai negeri dibayar per bulan ya, digajinya ya, bukan digajinya per 12 bulan ya. Jadi karena gaji PNS itu per bulan, maka kita pun bayar pajak setiap bulan. Nah, kalau mau langsung bayar 12 bulan sekaligus, boleh, tetapi di depan, bukan di belakang. Oke. Sama-sama tuh Pak Henry Wijaya Kusuma. Ibu Yeni Hendrawati Yu. Malam kok, malam Bu Yeni. Untuk PBK, karena kesalahan kode akun, apakah bisa manual ke kantor pajak? Nggak bisa, coba ke Cortex Bu ya. Karena di Cortex tidak bisa dan tidak muncul pembayaran tersebut. Oke, kalau Cortexnya yang gagal, Ibu boleh ke KPP ya. Kalau Cortexnya gagal, Ibu boleh ke KPP, minta dia gunakan metode manual pakai surat. Oke, sama-sama tuh Bu Yeni. Bapak MG Brilian, kok izin penjelasan singkat untuk SPT dokter kok. Gampang ya, dokter itu seluruh penghasilannya dihitung sebagai pekerjaan bebas di lampiran 1 halaman 2, kemudian menggunakan norma 50%, kemudian yang lainnya semua dihitung oleh sistem. Oke? Kemudian jangan lupa ya, isi di lampiran 2 yaitu bukti potong dari rumah sakit maupun dari pihak-pihak manapun. Gitu deh. Selebihnya sistem yang menghitung dan Bapak tinggal bayar PPh-nya. Oke? Teman-teman tuh Pak MG Brilian. Bapak FNC News. Kok menyambung dengan yang tadi, angsuran yang diisi di e-form. Kemungkinan besar LB kok. Apakah PPh 25 angsurannya ini dibiayakan saja di tahun 2025? Jawabannya di 2024 langsung dibiayakan ya. Jadi ketika kita sekarang mau bikin SPT tahunan nih, kita langsung menjurnal di tanggal 31 Desember, yaitu yang namanya membiayakan PPh 25 ya. Jadi PPh 25 dibuang ke kredit, kemudian di debitnya adalah biaya PPh 2325. Kira-kira gitu. Teman-teman tuh Pak FNC News. Bapak Dadan Cahyadi. Kok, tetapi yang punya MPWP dengan status NE nggak punya usaha. Ini punya usaha yang omsetnya gede banget. Kenapa ya bisa NE status MPWP-nya kira-kira kok? Jawabannya bisa macam-macam. Mungkin karena dia pernah mengajukan, atau mungkin juga karena dia sudah lama nggak bayar, nggak lapor pajak gitu ya. Mungkin begitu. Oke? Tetapi NE itu tidak menyelamatkan kita dari pembayaran pajak ya. NE itu hanya nggak usah lapor, tetapi bukan berarti nggak usah bayar. Ya, NE itu tidaklah menyelamatkan kita dari kewajiban untuk membayar pajak. Nah, suatu hari kalau dia ketahuan sama orang pajak bisa bahaya, gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak Dadan Cahyadi. Bapak MG Brilian, siap kok, makasih sama-sama Pak MG. Bapak FNC News, kok mau tanya lagi. Kalau bukti potong PPh final UMKM dari customer nih, mau catat hutang pajak tahun 2024, itu bagusnya gimana ya kok? Ulang ya. Bukti potong PPh final UMKM dari customer, mau catat hutang pajak 2024. Itu bagusnya gimana? Soalnya kita kan nggak tahu dari customer bayar PPh-nya di kapan. Oke. Kalau saya sih Pak ya, kalau saya akan paksakan bukti potong itu masuk ke 2024. Gitu ya. Tetapi anyway kan ini PPh final. Kalau PPh final itu kan tidak perlu terlalu mempermasalahkan tahun pajaknya, gitu ya. Karena kan dia tidak bersifat kredit pajak. Kalau dia kredit pajak maka tanggal menjadi penting. Tetapi karena dia PPh final maka tanggal menjadi tidak penting. Yang penting kita bisa menjelaskan. Yang penting kita bisa kasih penjelasan bahwa pemotongan itu adalah untuk yang kemarin tahun lalu, kira-kira gitu ya. Teman-teman tuh Pak FNC News. Boleh bantu cara pencatatannya bagaimana kok? Oh, tadi sudah ya, barusan ya saya infokan. Oke, thank you Pak. Bapak Senimo mau tanya, saya lulusan D3 Pajak dan S1 Akuntansi. Apakah saya bisa melayani klien terkait perpajakan walaupun tanpa sertifikat brevet? Jawabannya bisa ya. Jawabannya bisa ya. S1 Akuntansi boleh, kemudian brevet juga boleh. Brevet bikin aja Pak, ikut aja brevet ya. Banyak yang murah-murah di online juga banyak. Ya, brevet itu wajib lah kalau menurut saya sih. Oke, teman-teman tuh Pak Senimo. Bapak FNC News. Lalu kok, bolehkah info untuk peraturannya yang mana? Untuk PT baru dengan beberapa pemegang saham, itu bisa menggunakan PPh 0,5%. Bantu pencerahannya kok. Ada di PP 55 tahun 2022. 2018 ya. PP 55 tahun 2018. Dan kemudian diperbaharui menjadi PP berapa kembalinya?
PP 55 tahun 2022 ya. Kalau nggak salah yang terbaru kemarin ya. Nah, ada di situ ya, PP 55 tahun 2022 ya. Nah, teman-teman tuh, Bu FNC News. Bapak Etnis Tep, malam kok. PBK untuk 2022, apakah masih bisa? Jawabannya masih bisa. Paling lama tahun berapa kok? Nggak ada batasan sih ya, nggak ada batasan. Cuman yang penting SP-nya masih ada atau BPN-nya masih ada. Itu sih. Yang penting BPN-nya lengkap, asli, bisa kok PBK. Harusnya masih bisa. Teman-teman tuh, Bu Etnis Pep. Bapak Dadan Cahyadi. Kok, PBK itu apakah bisa antar CV? Jawabannya bisa. Soalnya saya waktu itu pernah salah bayar yang harusnya untuk CVA, malah billingnya untuk CVB. Jawabannya bisa. Ya, bisa. Jadi, PBK itu boleh untuk ke nomor NPWP yang berbeda. Itu bisa. Semua teman tuh, Pak Dadan. Bapak Setifan 7. Kok, sudah pernah balas SP2DK di Cortex? Saya sih selalu selalu balas biasa maupun pertemuan online. Saya belum pernah langsung ke Cortex. Apakah bisa? Memang bisa. Apakah sudah ada menunya? Kalau di Cortex sudah ada menunya itu boleh, ya, sudah bisa dicoba. Coba aja bisa apa enggak. Teman-teman tuh Pak Setifan. Saya sih belum coba ya. Bapak FNC News. Kok, kalau untuk PTP, modal yang dilapor awalnya itu 100 juta. Dan pemilik masih setor uang untuk membiayai operasional. Jadi, apakah boleh kita catat hutang dulu kok? Akan dikembalikan di tahun 2025 secara angsuran. Oke. Menurut saya tidak usah hutang piutang ya. Yang namanya PT perorangan itu boleh langsung digabung. Ini PTP bukan ya? PTP ya. Kalau PTP itu sama seperti CV. Jadi modalnya itu boleh langsung diakumulasi aja. Akumulasi nanti kalau berkurang aja gitu. Kalau bertambah aja. Jadi nggak ada masalah. Harusnya boleh aja. Tidak perlu sampai hutang piutang. Teman-teman tuh Pak FNC News. Dan apakah di perpajakan ada masalah kok? Jawabannya jangan pakai hutang piutang, Pak. Kalau hutang piutang potensi masalah, potensi karena nanti dicari bunganya dan sebagainya. Teman-teman tuh Pak FNC News. Oke. Sudah habis ya? Oke. Masih ada teman-teman ya? Masih ada waktu nih. Tumben nih habis hari ini. Apa tadi kelewat ya? Oke. Kalau masih ada silakan, kalau enggak gua akan bacakan lagi berita-berita terbaru nih. Berita-berita yang kita dapatkan teman-teman ya. Oke. Ada lagi dari Ibu Utik Cikweng. PT baru berdiri di Mei tahun 2024. Apakah bisa menggunakan PP 55 0,5%? Jawabannya bisa ya. Jadi dia bisa menggunakan selama 3 tahun ya. Selama 3 tahun dia bisa menggunakan PP 55 dari awal dia berdiri sampai tahun ketiga. Oke, hitung tahun bukan hitung bulan ya. Jadi kalau 2024 bulan Mei, maka 2024, 2025, 2026. Terakhir di Desember 2026 dia bisa menggunakan PP 55 yang 0,5%. Dan dia yang namanya badan itu tidak mendapatkan fasilitas yang namanya 500 juta tidak kena pajak ya. Fasilitas 500 juta itu hanya berlaku untuk orang pribadi, tidak berlaku untuk badan. Oke. Teman-teman tuh Pak Ibu Utik Cikweng. Bapak YNNEFR. Kok buku tadi yang ditunjukkan itu beli di mana? Harganya berapa? Ini gratis ya Pak ya. Ini di DTC ya. Ini gratis terbitan di DTC, tetapi sekarang mungkin udah nggak cetak lagi. Jadi ambil PDF-nya aja. Oke, PDF-nya ada di online ya. Ada PDF-nya di online, tinggal ambil aja. Kalau mau yang original nggak ada. Kalau mau yang bukunya nggak ada. Setahu saya sudah nggak terbitnya. Jadi tinggal ambil PDF-nya aja. Teman-teman tuh Pak YNNFR. Ibu Li Fen Fen. Kok, apakah PTA yang menerima dividen itu wajib diinvestasikan? Kalau PT tidak wajib ya. Jadi kalau PT itu menerima dividen, berapapun persentase kepemilikan sahamnya, itu tidak perlu diinvestasikan dan tidak kena pajak secara default, secara otomatis gitu ya. Berbeda kalau orang pribadi. Kalau orang pribadi terima dividen, maka dia kena 10% PPh final atau dia bisa bebas pajak kalau diinvestasikan. Oke. Teman-teman tuh Bu Li Fen Fen. Bapak Dadan, kok gimana Pak Dadan? Yes. Lanjut Ibu Ivelani 24. Kok kalau PT pakai uang pinjaman dari pemegang saham, itu bisa jadi masalah nggak kok?
Jawabannya bisa jadi masalah. Jadi sebaiknya jangan ada hutang piutang antara PT dengan si direktur atau si pengurus ya. Sebaiknya modal aja modal. Jadi kalau memang dia mau nambahin uang kepada PT, maka jadi modal aja. Jadi setoran modal tambahan aja, gitu sih. Usahakan jangan ada hutang piutang antara PT dengan si komisaris atau direkturnya. Oke. Sama teman tuh Ibu Felani 24. Bapak Dadan Cahyadi. Saya dapat info PPh final tidak bisa di PBK, aturannya keluar per 2024. Ada kemungkinan Pak Dadan ya. Coba dicek lagi di aturan di Google atau di mana gitu ya. Coba cek di Google Pak ya. Memang ada aturan seperti itu. Kalau nggak salah PMK 81 atau per berapa gitu mengenai PPh final tidak bisa di PBK. Kalau saya kena begitu sih, saya akan challenge. Saya akan gugat ke pengadilan. Kalau memang saya yang kena seperti itu ya. Tetapi sejauh ini klien saya pun belum ada mengalami itu. Memang saya ada dengar-dengar seperti itu. Oke, Bapak kalau mau boleh gugat ke pengadilan. Biar kapok juga tuh DJP sewenang-wenang begitu ya. Oke, teman-teman tuh Pak Dadan Cahyadi. Bapak Zindri 074. Kawan, apakah jika pakai Accurate Online sangat memudahkan usaha yang PKP? Saya rasa iya. Oke. Soalnya teman saya banyak pakai walaupun dia tidak punya basic accounting. Setuju, ya setuju. Jadi software-software seperti Accurate Online, Journal ID, Jahir, B-Accounting, Zero, dan sebagainya itu adalah untuk mempermudah orang-orang yang nggak ngerti accounting. Gitu loh ya. Itu memang didesain untuk orang yang nggak ngerti accounting untuk bisa bikin accounting. Gitu loh. Oke. Teman-teman tuh Pak Ibu Zindri 074. Bapak Tumorang Parude, kalau bukti potong fisik nggak kita terima, apakah bisa dikreditkan? Tesco. Jawabannya bisa ya, yang penting ada PDF-nya, ataupun kalaupun nggak ada PDF tetapi muncul di Kotex itu boleh dipakai ya. Kalau nggak ada PDF, nggak muncul di Kotex, ya kita tahu dari mana nanti bukti potongnya apa, gitu kan? Jadi perlu ada PDF-nya atau memang sudah muncul di DJP Online. Oke, sama teman tuh Pak Tumorang Parude. Ibu Utik Cingweng. Beli villa 2023, lalu dijual di tahun yang sama. Bagaimana laporan harta di SPT tahunan? Nggak ada masalah ya. Harta yang dilapor adalah yang di kondisi 31 Desember 2023. Kira-kira gitu. 2024 ya. 2023 ya. Jadi harta itu adalah harta tanggal 31 Desember. Walaupun di tengah-tengah tahun ada jual, ada jual beli, nggak peduli. Cukup lihat yang di ujungnya saja. Oke. Sama-sama tuh Pak Utik Cingweng. Bapak Ivelani 24. Kalau uangnya harus dikembalikan ke pemegang saham gimana kok? Nanti tinggal ubah modal lagi gitu ya, atau penarikan modal dulu atau penarikan modal gitu. Tetapi usahakan jangan hutang piutang ya. Tetapi kalau PTP mah bebas. Kalau PTP itu sama seperti CV ya, modal itu boleh naik boleh turun sebebasnya. Oke. Sama teman tuh Ibu Velani 24. Kan tidak bisa masuk modal. Bisa kok, bisa ya. Daripada ke hutang piutang, mending masuk modal aja. Thank you Bu Melani. Ibu Lili Francine, malam kok. Perusahaan PMA mendapatkan dividen PMA. Tidak kegiatan, hanya perlu membayar pakai 20% saja. Iya. Ya. 20% atau 15% gitu deh, kalau nggak salah ya, untuk yang namanya dividen PMA. Dividen luar negeri. Kalau nggak salah 15% deh. Tergantung dari tax treaty-nya ya. Lihat tax treaty-nya. Kalau ada tax treaty, ikuti tax treaty. Ya. Teman-teman tuh Bu Lili Francine. Bapak FNC News. Mau tanya, untuk setor uang ke PTP 500 juta, sedangkan modal yang dilapor 100 juta. Oke. Tapi SPT pribadinya sudah lapor 100 juta sebagai modal Niko. Jadi banyak gimana? Oke. Baiknya ikuti kondisi sebenarnya, gitu Pak ya. Kalau memang dia sudah kirim 500 juta, berarti kan modal dia itu 500 juta, bukan 100, gitu. Jadi ikutilah kondisi sebenarnya, oke? Jangan disetting-setting. Teman-teman tuh Pak FNC News. Ibu Oimeilan Wijaya, kawan, apakah bisa bikin beberapa CV dari direktur yang sama dan jenis usaha yang sama? Apakah sah-sah saja? Jawabannya boleh saja ya, sah-sah saja Bu. Yang penting dipisah dari hulu ke hilir ya, rekeningnya dipisah, banknya dipisah, belinya dipisah, jualnya dipisah, gudangnya,
boleh satu atap gudang tetapi dipisah. Mana barang CV A, mana barang CV B, mana barang CV C, gitu ya. Jadi pemisahan itu harus jelas dari hulu ke hilir. Jadi beres semuanya. Oke. Sama teman tuh Bu Oi Melan Wijaya. Oke. Bapak Utik Cingweng. Lanjutan yang tadi soal jual villa tadi kok. Kalau villa sudah dijual 2023, artinya kan tidak dilapor di harta, tetapi muncul bukti potong di DJP. Bagaimana itu kok? Nggak ada masalah, ya. Bukti potong itu muncul sebagai PPh final ya, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Oke. Jadi ketika kita menjual villa, tidak harus ada dulu di tahun lalu, nggak perlu, nggak harus ya. Bukti Ibu bisa lakukan, jadi nggak ada masalah. Ya. Teman-teman tuh Bu Utik Cingweng. Oke teman-teman, pas jam 9 ya, dan belum ada naik lagi ya. Kebetulan hari ini nggak terlalu banyak bertanya nih ya. Oke, teman-teman, jadi kita akan ketemu lagi setiap hari Senin jam 8 malam teman-teman ya. Kalau mau bertanya silakan di DM gua juga bisa. Kalau mau bergabung ke membership juga silakan ya. Membership kita ada di www.pajaksmartvip.com ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi Senin depan jam 8 malam. Sampai jumpa lagi semuanya. Mari. We'll be right back.